Selama lebih dari 75 tahun, nama Palestina terus menjadi simbol perjuangan dan harapan. Pertanyaannya, akankah Palestina suatu hari nanti benar-benar merdeka? Apakah ada tanda-tanda bahwa kemerdekaan itu akan segera datang? Dan bagaimana prediksi para ahli terhadap masa depan negara ini? Dalam video kali ini, kita akan membahas prediksi kemerdekaan Palestina dari sudut pandang politik, sosial, hingga perkembangan global terbaru. Siapkan diri kamu untuk memahami salah satu isu paling kompleks dan mengharukan di dunia. Sejarah singkat konflik Palestina. Konflik Palestina dan Israel bermula sejak pembentukan negara Israel pada tahun 1948 yang disusul oleh pengusiran besar-besaran warga Palestina dari tanah mereka. Sejak itu, wilayah Palestina terus menyusut dan konflik militer terus terjadi. Pada tahun 1967, Israel menguasai tepi barat dan Yerusalem Timur dalam Perang 6 Hari, dan hingga kini wilayah itu masih menjadi titik sengketa. PBB telah mengeluarkan banyak resolusi, termasuk Resolusi 242 dan 338, yang menyerukan Israel untuk mundur dari wilayah yang diduduki dan menyerukan solusi dua negara. Pengakuan internasional terhadap Palestina. Meski belum merdeka sepenuhnya, Palestina telah mendapatkan pengakuan lebih dari 140 negara di dunia. Pada tahun 2012, Majelis Umum PBB mengakui Palestina sebagai negara pengamat non-anggota. Pengakuan ini penting karena memperkuat legitimasi Palestina di kancah internasional. Negara-negara seperti Indonesia, Turki, dan sebagian besar negara Arab telah lama mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Posisi Amerika dan Barat. Namun, dukungan Barat terhadap Palestina masih terbatas. Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa tetap menjadi sekutu kuat Israel. Amerika secara konsisten menggunakan hak veto di Dewan Keamanan PBB untuk menggagalkan resolusi yang mendukung Palestina. Namun, perubahan arah mulai terlihat di kalangan generasi muda Amerika, termasuk politisi progresif seperti Bernie Sanders dan Ilhan Omar yang vokal mendukung Palestina. Bahkan dalam jajak pendapat Pew Research 2023, lebih dari 50% anak muda Amerika mendukung solusi dua negara dan pengakuan hak rakyat Palestina. Pengaruh perkembangan dunia Islam. Dunia Islam memainkan peran penting dalam mendukung Palestina. Negara seperti Turki, Qatar, dan Iran secara terbuka menyuarakan dukungan, baik diplomatis maupun material. Organisasi Konferensi Islam juga terus mengangkat isu Palestina di forum-forum internasional. Gerakan solidaritas semakin masif, terutama pasca serangan Israel ke Gaza di tahun-tahun terakhir. Demonstrasi besar-besaran terjadi di Jakarta, London, Paris, dan bahkan di kota-kota besar Amerika. Prediksi para ahli tentang masa depan Palestina. Beberapa analis internasional menyatakan bahwa Palestina bisa merdeka dalam waktu 10-20 tahun ke depan jika ada tiga faktor utama. 1. Perubahan kepemimpinan di Israel. 2. Tekanan internasional yang meningkat. Dan 3. Persatuan di internal Palestina sendiri, terutama antara Hamas dan Fatah. Profesor Rashid Khalidi dari Columbia University mengatakan, kemerdekaan Palestina bukan hanya soal geografi, tapi tentang keadilan dan pengakuan sejarah. Sementara, analis dari Brookings Institution menekankan pentingnya konsolidasi internal di Palestina agar menjadi kekuatan diplomatik yang lebih solid. Tanda-tanda positif yang muncul. Beberapa tanda positif mulai terlihat, seperti semakin banyak generasi muda yang pro-Palestina. Gerakan DBS terhadap Israel semakin besar. Negara-negara Afrika dan Amerika Latin mulai mengaku Palestina secara resmi. Tren ini menjadi tekanan tersendiri bagi Israel di mata internasional. Rintangan yang masih menghadang. Meski banyak harapan, rintangan masih sangat besar. Israel terus memperluas pemukiman ilegal di tepi barat. Yerusalem tetap menjadi titik konflik sensitif, dan perpecahan politik di internal Palestina melemahkan kekuatan diplomasi mereka. Tanpa penyatuan kekuatan dan strategi yang luas, kemerdekaan bisa tertunda. Prediksi jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, banyak pengamat memprediksi bahwa status quo akan terus berlanjut. Namun, dalam jangka panjang, ketika tekanan internasional meningkat dan opini publik global berubah, terutama di negara-negara barat,
peluang Palestina untuk merdeka bisa semakin besar. Perubahan teknologi, media sosial, dan kesadaran global menjadi senjata baru dalam perjuangan ini. Peran negara-negara Arab dalam isu Palestina. Negara-negara Arab dulunya adalah pendukung utama perjuangan Palestina. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, hubungan mereka dengan Israel mulai berubah. Perjanjian Abraham yang ditandatangani oleh Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko dengan Israel menjadi tanda pergeseran diplomasi. Meski begitu, negara seperti Aljazair, Kuwait, dan Qatar masih mempertahankan sikap keras terhadap Israel dan mendukung penuh perjuangan Palestina. Pertanyaannya, apakah negara-negara Arab masih bisa menjadi benteng dukungan utama bagi kemerdekaan Palestina? Konflik internal antara Hamas dan Fatah. Salah satu hambatan utama menuju kemerdekaan Palestina adalah konflik internal antara dua kelompok utama, Hamas yang menguasai Gaza dan Fatah yang mengontrol tepi barat. Perpecahan ini memperlemah kekuatan politik Palestina di dunia internasional dan menjadi celah yang dimanfaatkan Israel. Upaya rekonsiliasi antara keduanya sudah dilakukan beberapa kali, tapi belum membuahkan hasil permanen. Selama mereka tidak bersatu dalam satu visi dan strategi politik, kemerdekaan akan sulit tercapai. Peran media sosial dalam menggugat opini dunia. Dulu, narasi tentang konflik Palestina dikendalikan oleh media-media arus utama. Namun, hari ini semuanya berubah berkat media sosial. Platform seperti TikTok, Instagram, hingga YouTube menjadi wadah rakyat Palestina yang memperlihatkan penderitaan mereka secara langsung. Generasi muda kini lebih melek informasi, dan banyak yang beralih mendukung perjuangan rakyat Palestina setelah melihat realita yang disensor oleh media besar. Media sosial telah menjadi senjata baru dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Generasi muda Palestina yang penuh harap. Meski hidup di tengah konflik, generasi muda Palestina tumbuh dengan semangat perlawanan dan harapan. Mereka belajar di sekolah-sekolah yang sering diserang, tumbuh di bawah bayang-bayang senjata, namun tetap bermimpi akan kebebasan. Banyak dari mereka yang aktif menulis, membuat film dokumenter, atau bahkan belajar diplomasi demi memperjuangkan tanah airnya secara cerdas. Generasi ini adalah kunci masa depan Palestina. Sikap negara besar seperti Cina dan Rusia. Selain negara barat dan dunia Islam, kekuatan besar dunia seperti Cina dan Rusia juga punya posisi tersendiri terhadap Palestina. Rusia secara terbuka mendukung solusi dua negara dan kadang mengkritik kebijakan ekspansi Israel. Cina pun dalam beberapa forum internasional menyuarakan dukungan terhadap Palestina dan mendorong negosiasi damai. Jika Cina dan Rusia lebih aktif di Dewan Keamanan PBB, mereka bisa menjadi penyeimbang dominasi veto Amerika Serikat. Skenario 3 masa depan Palestina. Para pengamat menyusun beberapa skenario masa depan Palestina, dan berikut adalah 3 yang paling sering dibahas. 1. Solusi dua negara. Palestina dan Israel berdiri berdampingan, seperti yang disarankan dalam banyak resolusi PBB. 2. Satu negara dengan dua sistem. Israel tetap sendiri, tetapi warga Palestina hidup dengan hak setara di dalamnya, mirip seperti Afrika Selatan pasca apartheid. 3. Status quo berkelanjutan. Palestina tetap dalam kondisi terjajah, tanpa kemajuan berarti, dan dunia terus terpecah opini. Skenario mana yang akan terjadi, itu tergantung pada tekanan global dan kekuatan internal Palestina. Pertanyaannya bukan lagi apakah Palestina akan merdeka, tapi kapan Palestina akan merdeka. Dengan solidaritas dunia yang terus tumbuh dan perjuangan rakyat Palestina yang tak pernah padam, harapan akan kemerdekaan itu masih menyala. Palestina mungkin belum merdeka secara hukum, tapi secara moral, perjuangan mereka telah menginspirasi dunia. Dengan tekanan internasional yang semakin kuat, kesadaran global yang terus tumbuh, dan semangat perlawanan yang tak pernah padam, dunia hanya tinggal menunggu waktu. Bukan hanya untuk melihat Palestina merdeka, tetapi juga menyaksikan kemenangan atas ketidakadilan. Semoga kita bisa melihat bendera Palestina berkibar bebas di atas tanahnya sendiri. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe jika menurutmu konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.